Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga, Jaya. Sobat OPJ dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu dalam acara obrolan prestasi Jakarta yang akan membahas persoalan-persoalan soal olahraga dan seputarnya. Hari ini kita akan membahas tema yang agak agak biasanya tidak disukai gitu ya. Karena soal administrasi ini kan hal yang ini. Jadi tema kita hari ini yaitu Jawara Disdukcapil DKI dalam menjunjung prestasi atlet menuju pentas dunia. Ini cukup panjang ya. Jadi bagi sobat OPJ yang mengikuti acara ini ya jangan bosan-bosan ya. Ini terus ikuti di Instagram dan Facebook KONI DKI Jakarta secara live. Hari ini kita kedatangan tamu yang ya masih muda, cukup ganteng dan prestasinya lumayan ini di DKI Jakarta ini. Beliau adalah Bang Budi Awaludin ya. Beliau ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta ya. Siap. Ini kadang-kadang agak susah juga nih. Biasa salah orang ngomong catatan sipil. Kalau ada pencatatan sipil. Ada pencatatan sipil ini sekali lagi saya bilang ya. Ini Pak Budi ini terima kasih nih Bang Budi. Saya ada pengen menyapa dengan salamnya ke Disdukcapil. Dukcapil pun punya salam juga, Bang. Iya. Ya. Ini kebetulan ada beberapa tim saya nih di sini nih Iya. ya. Jadi salam Dukcapil itu seperti ini. Dukcapil bisa. Dukcapil DKI Jakarta Jawara. Jagonya melayani warga. No pungli, yes. No gratifikasi, yes. Boleh tepuk tangan dong. Itu salam Dukcapil. Panjang juga ya. Lumayan. Tapi banyak pesan tuh di dalam. Oh iya. Kemudian ada kita juga kehadiran ini mungkin Sobat OPJ udah bosan juga nih ya. Ini Bapak Sekum KONI DKI Jakarta, Bang Aminullah nih. Selamat siang ya Bang. Siang, Bang. Ada kalau ini salamnya gimana? Sama seperti biasa. Salam olahraga. Tadi kan sudah kita di awal. Siap. Bang Budi ini apa? Kalau ditampil di sini tanya dulu nih suka olahraganya apa dulu? Wah, saya suka olahraganya dulu ya. Kalau dulu futsal suka, tapi sekarang nggak berani lagi. Ya kan? Bulu tangkis oke. Basket hampir semua cabang olahraga sih yang umum tuh bisa gitu loh. Tapi sekarang udah ya dikurangin lah. Nah, Tapi sekarang yang rutin di sosmednya masih aktif tuh. tenis meja sama meja. sepedahan, Iya, itu sepedaan. aja. Jadi nanti perlu kita Ya. sekali-kali perlu tanding ya. Wah, KONI sama Disdukcapil. Boleh. Iya, tapi kalah kita nih kayaknya. Kan orang atlet semua. Wah, belum. Enggak, pengurusnya aja. Pengurusnya, Pengurusnya, boleh. Tapi kalau kita lihat sosmednya Mas Budi kan aktif juga kan. Dia selalu update kegiatan olahraganya. Iya, paling ya, sekarang sepeda sama tenis meja tuh rutin seminggu tuh bisa 4 kali. Pagi-pagi tuh kita 6:30 udah main Di kantor ya. di kantor. Ya, karena ada. Memang kelihatan kalau segar gitu. Segar. Beda dengan kita masih suka begadang. Jadi kita awalin aja ini kan atlet itu bisa disebut atlet DKI Jakarta kan ada identitas itu. Iya. Kita hari ini bicara dulu nih terkait soal ini nih. Jadi sebenarnya pelayanan apa saja sih ini Bang Budi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil? Iya, betul. Memang kelihatannya aneh nih. Kenapa sih Dukcapil kerjasama dengan KONI? Iya. Ya kan? Seperti itu. Sebenarnya sih ini keinginan kami nih. Iya. Bang Amin, Bang Saiful, nih abang-abang saya nih sebenarnya. Senior saya ini. Jadi kita itu kan punya tagline Jawara, jagonya melayani warga. Dan tujuan dalam pelayanan kami itu adalah memberikan pelayanan yang menyenangkan dan membahagiakan bagi masyarakat. Nah, oleh karenanya kami ya di Dinas Dukcapil ini saat ini memang kita fokuskan kita pelayan masyarakat.
gitu loh. Iya. Ya, semuanya kita berikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam rangka memberikan kebahagiaan. Ujungnya itu kata Pak Gubernur adalah adanya kesetaraan, keadilan. Jadi kita tidak membeda-bedakan tuh pelayanan baik masyarakat umum, marginal dan semuanya. Seperti itu. Kita lakukan dengan tujuan tadi, kita lakukan berbagai macam inovasi lah. Gitu loh. Kita lakukan kerjasama dengan berbagai instansi ya, vertikal ya, dan juga horizontal lainnya, baik di tingkat kita perangkat daerah dan juga organisasi-organisasi vertikal yang berhubungan dengan kependudukan. Kita sambangi itu Bang, Ya. door to door kita lakukan kerjasama dalam rangka memberikan pelayanan, membahagiakan dan menyenangkan masyarakat. Jemput bola ya. Jemput bola Jemput bola. seperti itu. Kita ke panti-panti, kita ke lapas, ya semuanya kita kunjungi, hampir semuanya sudah kita kunjungi. Nah, termasuk Karbon Koni. Iya. Karena kita Dukcapil pengen juga dong berkontribusi walaupun sedikit Betul. di dalam menyiapkan atlet gitu loh. Karena kan jangan sampai atlet-atlet ini, para pejuang-pejuang olahraga kita yang telah mengharumkan nama baik ya kan, dan siap mempertaruhkan nama baiknya, mengharumkan nama baik Jakarta, jangan sampai karena hal sepele masalah administrasi kependudukannya itu bermasalah dan menjadi permasalahan ke depan. Nah, disitulah tugas kami, itulah kami masuk ke KONI dalam rangka kita ikut dong dalam menyiapkan atlet dari segi administrasi kependudukan, karena administrasi kependudukan ini kan kode referensi kan NIK saat ini, dan NIK itu semua dipakai. Memang kita tidak memberikan pelayanan dasar, tetapi kita menjadi dasar pelayanan bagi pelayanan dasar. Pendidikan semua pakai NIK sekarang Betul. maksud Bang Amin. Iya. Mendapatkan bantuan pendidikan semua pakai NIK, Iya. pakai pemanfaatan data kita, ya kan? Seperti itu. NPWP sekarang yang saat ini, ya ini akan berubah menjadi NIK. 2023 Desember itu semuanya sudah berubah menjadi nomornya NIK. Yang baru membuat nih NPWP nomor NIK. Yang belum nanti akan secara bertahap berubah sampai 2023. Ya, BPJS NIK juga. Betul. Jadi NIK ini adalah kode referensi yang nanti dipakai untuk single identity number. Iya. Nah, jadi dengan NIK semua bisa mencakup untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, termasuk juga saat ini di atlet ini tentunya kami ya menyambangi KONI dalam rangka kolaborasi dan kerjasama ya agar atlet-atlet ya yang telah berjuang dan mau berjuang itu tidak ada permasalahan di dalam pelayanan kependudukannya dan dokumen kependudukannya gitu loh Bang. Seperti itu. Apa aja selain Oh, pensiun? pelayanan itu banyak ya. Kita kan seperti kita punya ikon nih Bang Amin. Ikon kita tuh Bang Duk dan Pok Capil. Oke. Nah, Bang Duk dan Pok Capil. Bang Duk itu ya perwakilan dari pelayanan administrasi kependudukan. Nah, dan Pok Capil ini adalah pelayanan untuk catatan sipil. Nah, administrasi kependudukan apa aja yang kita lakukan? Nah, biasanya ini adalah terkait mobilitas, ya, mobilitas masyarakat, KTP, KK, KIA, pindah datang, kan seperti itu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan masyarakat yang terkait mobilitas perpindahan-perpindahan mereka, nah itu ada di pendaftaran penduduk. Nah, lalu bagaimana kalau pencatatan sipil apa? Itulah peristiwa penting yang ada di masyarakat. Contohnya akte kelahiran, ya, lalu akte kematian, akte pernikahan, seperti itu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan penting. Jadi Dukcapil ini melayani masyarakat, Bang Saiful, yang mulai dari masyarakat membuka mata, melahirkan, sampai menutup mata, meninggal, kita hadir di tengah masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan. Ya. Seperti itu. Begitu juga di atlet ini. Pokoknya atlet yang belum punya nih akte kelahiran, datang ke kita. Pak, gimana kalau misalkan atlet, Pak, saya nggak punya, mungkin dia yatim piatu ya, saya udah nggak punya buku nikah orang tua, terus saya dilahirkan juga, saya nggak punya rumah sakitnya, surat keterangan dari puskesmas rumah sakit, bisa nanti ada SPGM-nya,
Nah, kalau itu udah diisi, ya itu 15 menit aja bang, selesai. Iya. Panjang lebar nih ya penjelasannya nih. Nih Bang Amin nih, ini kan kemarin KONI DKI dan Dukcapil DKI Jakarta sudah melakukan penandatangan kerjasama ya. Apa sebenarnya yang diinginkan apa sih? Ya. Jadi tadi Jadi- sudah banyak juga tuh diceritakan oleh Pak Budi ya, apa namanya soal single identity number dan sebagainya. Nah soal aktif itu memang ada setidaknya ada dua ya. Itu memang selain memang dituntut prestasi dalam sebuah subsistem dari ekosistem olahraga yang kita bentuk itu juga membutuhkan supporting dari beberapa sistem. Satunya salah satunya adalah Dukcapil. Mengapa demikian? Karena kita tahu ada beberapa nomor olahraga yang mempertandingkan berdasarkan kelompok usia, Iya. kelompok umur. Nah, untuk itu tentu saja kalau dia sudah single identity number dari lahir sampai meninggal itu nomornya kan nomor kependudukannya tidak berubah. Di nomor kependudukan itu sebenarnya kan ada tanggal lahir di sana kan. Jadi kalau misalnya kelompok usia 15 tahun maka dia tidak boleh melewati 15 tahun ketika perlombaan atau pertandingan itu diadakan. Nah, untuk itu menurut saya sumbernya adalah Dukcapil gitu. Nah, banyak atlet kita kalau di bawah 17 tahun tadi Mas Budi udah jelaskan emang kesulitan karena nggak punya KTP kan. Nah, biasanya yang membawa kartu keluarga saja. Nah, rupanya sekarang pemerintah dengan sistem yang ada selain kartu keluarga ada juga yang disebut dengan KIA itu. Nah, itu juga identitas dari anak yang belum mempunyai KTP itu terbantukan. Nah, untuk itu memang perlu percepatan ketika pelayanan itu yang sudah tadi dijelaskan. Kalau kita sudah membuat MOU gini, ini tinggal cukup saja, apalagi sekarang ada banyak aplikasi yang bisa digunakan termasuk oleh KONI sebagai warga Jakarta, mendapatkan informasi sebetulnya anak ini lahirnya kapan, apakah masih masuk kategori atau tidak untuk berlomba. Itu penting. Yang kedua adalah tadi sudah disampaikan di awal. Namanya kontingen Jakarta, maka dia punya spesifikasi harus atlet yang berdomisili di Jakarta, tercatatkan di Jakarta. Namun kenapa demikian? Kita sering kan melakukan pertandingan ternyata diprotes oleh provinsi lain. Dia bilang bahwa atlet ini adalah atlet dari provinsi bukan Jakarta, Jawa Timur. Dari mana taunya? Dari NIK katanya. Memang NIK-nya NIK yang karena lahir di Jawa Timur, NIK-nya NIK Jawa Timur. Iya. Yang tadi saya katakan tadi NIK itu tidak akan berubah sampai dia meninggal. Nah, tetapi pencatat terakhirnya ada peristiwa hukumnya yang sudah dicatatkan oleh pemerintah DKI karena sudah berdomisili di Jakarta. Nah, itu butuhnya yang namanya tadi itu KTP, KK dan pendukung lainnya. Siapa yang pengen data itu? Tuh saya Dukcapil. Oleh karena itu kita harus bekerjasama sehingga ketika kita membutuhkan katakanlah penguatan administratif itu harus dikeluarkan oleh pihak yang memang berkepentingan yaitu Dukcapil. Itulah gunanya kita bergandengan tangan. Alhamdulillah melalui proses yang juga sudah berjalan dengan baik, sudah kita tangani MOU tersebut dan kita ternyata mendapatkan bukan hanya itu saja. Ada banyak fasilitas-fasilitas lain yang bisa kita peroleh dari Dukcapil, termasuk juga mengecek misalnya kalau kita ragu-ragu terhadap atlet lain, kita juga bisa ngecek, Mas tolong dibantu ini, apakah benar ini sudah betul-betul bukan atlet Jakarta lagi karena nicknya Nick Jakarta nih, depannya Jakarta nih yang kita punya, tapi kok dia ikut membela Bengkulu, Jambi atau mana lah provinsi lain. Nah, itu bisa kita dapatkan, bisa nanti didapatkan dari Dukcapil. Belum nih, masih tercatat nih. Kalau begitu kita bisa protes sehingga yang bersangkutan tidak bisa bertanding. Jadi selain administrasi itu kan memang yang utama ya, teknis lah ya. Ada juga yang non teknis, yaitu administrasi. Kalau administrasinya tidak memenuhi syarat ya kita tidak bisa bertanding. Jadi apa ya bahasa kita di sini batal wudhu, batal sholat gitu, percuma gitu loh. Dan dasarnya itu sudah administrasi. Prestasi mau apapun kalau administrasinya nggak benar ya nggak bisa juga gitu. Itu saya kira. Kadang ngurusin itu agak ini ya, kalau merasa membutuhkan baru kita urus kadang Iya, gitu kan. iya. Sama juga kan beberapa atlet kita yang tadi saya katakan yang di bawah usia itu kalau mau bertanding ke luar negeri kan butuh dukungan dokumen kan yang namanya harus pakai keluar paspor. Nah, paspor ini kan biasanya basicnya adalah ya administrasi pendudukan itu kan. Kalau dia nggak punya KTP kan harus dibantu oleh teman-teman dari Dukcapil ini. Kira-kira gitu, Mas. Ya, Sobat OPJ, kita masih mengikuti obrolan prestasi Jakarta. Ini kelihatannya sudah ada yang Wah, ini pertanyaannya udah langsung menusuk. Ini dari Tri. Kak nih. Nanya dong kalau ada nik ganda gimana itu ngurusnya? Nih ganda nih apa nih maksudnya?
seseorang punya dua nick Iya, mereka punya dua nick. atau satu nick dimiliki oleh dua orang. Nah, Silakan Mas Budi. Ya, nick ganda itu biasanya seseorang ya dia punya dua nick. Oke. Seperti itu ya, dua nick. Nah, jadi misalkan nick yang dikeluarkan oleh Kota Depok dan nick yang dikeluarkan oleh DKI Jakarta. Oke. Nah, ini biasanya pada saat waktu itu sebelum IKTP ini sering Iya, iya, terjadi. iya. Oke. Ya, kalau sekarang IKTP udah enggak ya, tapi masih ada nih. Ya, di saat dia dulu dia punya nick di Depok, tapi belum IKTP. Nah, terus setelah itu dia ke Jakarta pindah dan dia nick KTP-nya dia merubah dengan nick Jakarta. Oke. Ya. Nah, terus menjadi KTP Jakarta yang sudah IKTP. di IKTP kan. Yes. Nah, jadi ada dua nih kita lihat di data itu dia terdaftar ada dua tuh. Nah, mana yang mau kalau dua seperti ini maka kita harus matikan satu. Yang Batalkan dimatikan, lah ya. yang dibatalkan adalah yang tentunya yang belum IKTP. Nah, berarti yang di Depok nih yang belum IKTP. Yang belum perekaman Mas ya. Yang belum perekaman. Iya, iya. Nah, bagaimana dia bersurat ke kita, pengajuan surat agar dimatikan nicknya. Ya, nah setelah itu karena saat ini sistem administrasi kependudukannya sudah tersentra ke Kemendagri, nah surat dari mereka ya kita langsung berikan surat ke Kemendagri, ya Kemendagri untuk mematikan yang nick yang satunya yang belum IKTP seperti itu. Nah setelah itu selain yang dimatikan baru dia menjadi tunggal. Jadi prinsipnya nggak ada lagi orang yang pakai nick double itu udah nggak ada lagi karena kalau sudah perekaman satu yang satu Iya, aja. cuma satu. Tapi Iya, terkadang masih terbaca di sistem tuh ada dua. Ya, Karena gitu. masih- Karena memang karena masih ada yang mereka belum mematikan Yang kayak saya gini, lahir dulu lah. Iya. Mungkin aja orang dulu, orang dulu. Ya. Orang sekarang udah nggak ada lagi. Ini ada ini dari Donda Salam Olahraga kita. Ini ada Maria Rasya. Adakah aplikasi yang bisa digunakan warga untuk urus keperluan KTP dan lain-lain? Iya, kita punya Alpukat Betawi. Oh, Aplikasi di dalam pelayanan kependudukan kita. Alpukat Betawi namanya. Alpukat Betawi. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan aplikasi itu? Bisa diinstal di Play Store, di HP. Oke. Alpukat Betawi bisa masuk seperti itu. Nah, di Play Store ya itu bisa di download di sana dan bisa masuk. Nah, di situ ini sangat bermanfaat sekali waktu Covid tuh, Bang. Iya, Karena iya. waktu Covid kan tidak boleh tuh datang ke kantor kan? Iya, betul. Karena nggak boleh ada pelayanan, ya kan? Nah, banyak kita arahkan masyarakat ya itu menggunakan Alpukat Betawi dan alhamdulillah sampai saat ini pengguna Alpukat Betawi sudah di angka 800.000. Rencana tahun ini sih kita memang target 1 juta. Nah, kelebihannya lagi dengan Alpukat Betawi, masyarakat nggak perlu datang ke loket pelayanan dan ya misalkan kalau misalkan akte kelahiran ya misalkan akte pernikahan segala macam seperti itu cukup HPS ya bisa kita hasilnya itu kita bisa kirimkan mereka melalui email kan gitu loh atau melalui WhatsApp yang ada di mereka. Kalau KTP gimana? Nah, kalau KTP kan kalau kelasnya mereka khusus. iya KTP KIA ya mereka kalau mereka tidak mau datang kita ada layanan GoSend di sini. Oh, Nah, kita udah kerjasama di nih. rumahnya nih. Iya, kita udah kerjasama dengan Bisa GoSend. datang. Iya, makanya tinggal pilihan diantar nggak klik GoSend, nah mereka bisa Iya. nanti Bayar tempat. diantarkan dibayar di tempat. Iya, Oke. Keren juga. Jadi nggak perlu kelurahan lagi. Kurang. Nggak perlu pakai pengantar lainnya dulu kan pakai pengantar Betul. sekarang langsung pakai apa tadi Langsung. Alpukat Betawi. Alpukat Betawi. Ya, Bagus jadi informasinya. seluruh sistemnya ya apa namanya dokumen diupload ke mereka. Iya, iya. Nah, kalau memang ada yang kurang nanti diinfokan ini kurang harus Jadi cukup foto aja ya. itu foto. Kakaknya difoto Foto, gitu ya. semuanya. Ini ada banyak juga ini. Ya, jadi bisa Bisa diunduh KTP di semua nih. Mengganti foto. Nah, ini kalau mau ganti foto gimana tuh? Ya, mengganti foto KTP bisa di kelurahan. Di kelurahan. Kelurahan. Nah, di kelurahan bisa langsung mengganti foto. Karena kan dokumen gini, dokumen pendukungnya apa kalau mengganti KTP? Mengganti ya foto. cukup bawa KTP aja. Iya, iya. Bawa KTP-nya dia, Pak, saya mau ganti foto. Misalnya fotonya dulu waktu awal tuh perekaman tuh 10 tahun yang lalu gitu. Iya. Sekarang udah kan udah. Iya, iya. Pak, ya kan hidungnya udah berubah dikit. Ini lagi nih Muhammad Yusuf 26 kalau mau update terbaru. Iya, nah ini tadi yang kita Iya, iya. soalnya.
anak karena belum ada fotonya bisa kemana ya? Ya, nah gini, ya bisa ke kelurahan juga, Oke. ya. Karena memang anak yang belum ada fotonya itu adalah anak balita 0 sampai 5 tahun, memang nggak ada foto. Iya. Nah, baru 6 tahun baru pakai foto. Sebenarnya Itu anaknya dibawa ke kelurahan di foto atau cukup enggak, foto aja? kalau KIA dia foto sendiri, Iya. nanti kirim ke kita, Oke. nanti kita cetakkan, gitu. Ada warna-warna juga ya? Mas? Ada warna? Iya, warnanya pink kalau KIA. Sama laki perempuan sama semua. Kalau yang KTP kan kartunya- ada tanda tersendiri ya. Iya, seperti itu. Kalau KTP itu kan ada kadang di background-nya. belakangnya backgroundnya warna biru dan merah ya. Iya. Seperti itu untuk Itu seluruh Indonesia sama tuh ya? Iya, kalau merah itu untuk Laki-laki ya? laki-laki ganjil. Oh iya, Jadi nomor ganjil. tahun ganjil ya. Tahunnya ganjil. Oh. Nah, kalau biru tahunnya genap. Jadi nggak bisa gampang aja orang niru-niru nih karena ada kode-kodenya. Warna ganjil. juga ada kodenya. Ada ganjil genap juga. Ya, Sobat PJ, kita masih mengikuti obrolan prestasi Jakarta dan terus ikuti medsos KONI DKI Jakarta baik di Instagram, Facebook, YouTube, dan tiap hari Kamis ya itu jam 14 siang. Dan kita nggak ada ini lagi, kita coba ini Bang. Ini soal tagline ini Bang, ini soal tagline Jawara nih Bang. Iya. Apa maknanya apa gitu bisa Iya, jadi tagline Jawara itu seperti tadi, Jawara itu adalah kepanjangan dari jagonya melayani warga. Oke. Nggak bawa apa gitu. Hah? Bisa ditunjuk ini. Nah, Ayo bawa nggak? Nggak ada ini ya, nggak ada. simbol logonya kayak gini, J. Oh, Jawara seperti ini. nggak ada maskotnya gitu nggak ada ya? Nah, saya ada sebenarnya maskotnya, kita nggak lupa ya. Hah? Bangduk dan Pocapil, ya, terus logonya Jawara ada di HP nih. Di Instagramnya ada Instagram resmi Ada. ya? Kita nih kalau misalnya kita lihat Instagram, Oh, iya. ya. Akunnya apa mas? Nanti biar nanti. Dukcapil Jakarta. Jakarta, oke. Bisa dilihat di Dukcapil Jakarta itu pasti ada logo Jawara, Ada maskotnya ada ya? maskotnya Bangduk dan Pocapil. Seperti itu. Jadi waktu itu kita sayembarakan ke teman-teman, Oke. yuk kita harus punya tagline nih. Oke. Seperti itu. Akhirnya dibuatlah sayembara di lingkungan kita dan terpilihlah Jawara. Jawara tuh kesannya ini ya, kesannya Jagoan. bergaul ya. Iya, padahal enggak. Itu sebenarnya filosofinya jagonya melayani warga. Iya, oke juga tuh. Jagoan melayani warga lah. Jagoan. Dan alhamdulillah loh Bang Amin, kita survei kepuasan masyarakat di Dinas Dukcapil Iya, itu iya. paling tinggi. ya, betul. Gitu loh. Karena Ya. ekspektasi masyarakat yang dulu Iya. itu kan buruk ya, sekarang Betul. udah Dan bermelayani dengan baik. karena masyarakat di KM iya, itu ya, IKN kita sekarang di 99, ini paling Waduh. tinggi nih. Ya se OPD DKI Jakarta. Karena memang kita memang udah fokus ke pelayanan, sudah tidak berbayar, ya, tidak ada pungli. Kalau ada mengenai pungli, habis. Udah, pasti habis. Ya. Sekarang cepat tuh gitu Betul, kan, dan dengan cepat. SKCK segala macam itu bisa cepat tuh. Karena memang kita punya program layanan. Iya. Kita launching kemarin dan kita memberanikan diri di DKI Jakarta memberikan pelayanan 15 menit, 30 menit, 60 menit, dan 480 menit. Nah, jadi apa? Masyarakat butuh kepastian berapa lama. Seperti itu. Nah, cuma masalahnya ada sedikit kita di belangko saat ini yang terkadang memang pasokan belangko dari Kemendagri Pusat ya. kurang. Belangko KTP mas. Belangko KTP. Tapi Itu kita bukan Jakarta yang buat, harus pusat. pusat. Tapi kemarin kita ada solusi sudah. Dengan kemarin kita bicara dengan Pak Dirjen kemungkinan dan juga kemarin sudah saya sampaikan juga di Komisi A bahwa salah satu mengatasinya adalah kita bisa memberikan hibah kepada Dirjen Dukcapil untuk pengadaan belangko. Mereka yang mengadakan nanti di drop kita. Karena kebutuhan belangko kita itu tahun 2021 itu hampir 1.100.000. Karena mobilitasnya luar biasa loh. 1.100.000. 1.100.000. Kalau Berarti yang kan- menuju ini mas, apa namanya, ke depan itu kan sekarang udah paperless ya, jadi kita nggak tergantung lagi sama belangko gitu. Iya. Sudah ada indikasi itu ya mas, Oh, udah. indikasi itu cukup di handphone aja. Betul. Nanti itu. kita kan juga Dukcapil Go Digital. Oh, go digital ya, oke. Jadi nanti saat ini tidak perlu lagi KTP belangko. Oke, Nah, oke. untuk apa namanya, kita punya nanti KTP digital namanya. Jadi KTP itu dan kartu keluarga itu sudah ada di HP. Nah, Oke, itu lebih bagus sebetulnya ya. Jadi orang nggak Jadi nggak pelayanan perlu fotokopi apa gitu. Nggak perlu. Jadi mau ditanya
itu fotokopi kan. Cuma masalahnya sekarang yang bisa itu iPhone, Android. Nah itu canggih banget tuh. Itu ada data KTP kita, data anggota keluarga kita semuanya ada tuh yang di kartu keluarga. Ada project ya Mas ya? Udah jadi, malah belum pada dipasang ya. Coba kita buka pelayanan di sini, ya. Kita kapan buka pelayanan buat teman-teman Koni di sini untuk Aktif KTP lah ya? digital. Iya. Nah, Iya, ya kita buka kapan? Minggu depan deh, Bang Iya, Amin. boleh, Nah, nanti kita buka jadwalnya. di sini. Bagi yang mau mendownload KTP digital nanti kita buka. Oke, itu lebih menurut saya lebih Itu. jadi nggak tergantung ya tadi itu ya. Nggak usah tergantung Nggak lagi usah sama pemerintah pusat lagi soal belangko pusat. itu. Nah, jadi bagaimana yang nggak punya HP? Yang nggak punya HP pakai KTP manual. Seperti itu. Nah, itu lengkap tuh, Bang Amin. Yang Jadi sekarang juga semua serba barcode ya. Iya. Kan KK yang terakhir juga kan nggak ada tangan lurahnya tuh. Iya, Ada barcode saja kan itu kan udah saya kira itu udah Iya. jauh lebih maju lah ke Dukcapil sekarang. depan nanti misalkan Bang minta KTP-nya, kita kasih yang disorot adalah barcode-nya. Barcode yang ada di handphone masing-masing. Di HP masing-masing. Oke. Dan barcode-nya itu cuma 20 detik. Jadi Iya, berubah iya, iya. terus. Iya, Nah, iya. Minta kartu keluarganya, kita mau send ke ini, lalu nanti si keluar barcode dia tinggal scan set masuk. Gitu. Keren. Seperti itu. Dan itu lengkap. Anggota keluarga kita ada, Iya. NPWP kita ada, ya, dan juga mungkin nomor kendaraan juga ada nanti. Kendaraan Nah, kita iya. masuk juga. Kemungkinan Gitu. itu tuh. Kejar Lengkap. pajak kita nanti. Makin terbuka makin berpikir kan. Jadi nggak bisa main-main lagi. Jadi, Oke. Bang Amin ini mungkin tanya nih Bang Amin ini. Iya. Kerjasama kemarin tuh untuk atlet aja atau buat yang lain juga pengurus cabur? Ya semua sebenarnya. Semua ya, Jadi semua memang semua yang bernaung di KONI lah ya, termasuk pada anggota KONI dan juga yang lain-lain ya, termasuk ya atlet, pelatih dan semuanya kita membutuhkan data tentang kependudukan yang kita layani, menjembatani. Walaupun sebenarnya tadi Mas Putih bilang langsung juga bisa, tapi Iya. karena kita Iya. sudah ada kerjasama bisa lebih cepat lagi. Kita juga ada siapkan juga PIC yang menghubungi pihak Dukcapil DKI gitu. Jadi semuanya bisa. Jadi saya malah dapat informasi lagi ternyata sangat luas sekali nih Dukcapil nih. Jadi nanti akhirnya pemerintah daerah itu cukup satu Dukcapil aja udah semua udah terlayani semua nih. Iya. Udah kan tadi kan katanya tadi misalnya NPWP ya. NPWP ini kan biasanya mengajukan, sekarang nggak usah mengajukan, udah langsung. Iya, Otomatis karena ya, sudah pakai di otomatis KTP pakai. itu otomatis itu jadi Iya. jadi NPWP kan. Jadi ya memang terima kasih untuk informasinya sangat luas apa yang Jadi dibuat oleh Dukcapil. mau kapan ini? Nanti. Minggu depan kita Iya, kita jadwalkan ya, kita jadwalkan. Itu Biar ngurus dulu. langsung konkret ini. Mengurus KONI dulu ya. Iya. Nah, tapi Mengurus HP-nya sekarang. memang harus Android ya? Android Iya, versi iya. 7 ya minimal ya. Ya, 8 ya? Android. Versi 8. Seperti itu. Iya, Nanti kita ini kan kita infokan. Nah, sambil habis itu kita nanti kita bantu promo di Instagram kita siapa yang mau ya. Iya. Dengan banyaknya Seru. viewer kita kan bisa Hah? ada di sini. Iya. KTP DKI aja kan? Iya, ya tentu saja KTP DKI kan. Kartu DKI. Ya mungkin ada Pak Bang Budi ini ada apa? Mungkin harapan atau apa yang ingin Enggak. disampaikan bisa buat atlet juga bisa buat masyarakat ya. Ya. Oke, saya juga tadi menambahkan Bang Amin lagi tambahannya bahwa selain kerjasama yang kemarin kita akan kerjasama tadi Bang Ya. Amin sudah jelaskan secara singkat. Hmm. Ada pemanfaatan data. Nah ini penting banget dengan nanti teman-teman di KONI itu misalkan ada turnamen ya umur kan per umur ya. Iya. Nah seperti itu. Ini benar nggak sih umurnya? Sebenarnya benar nggak sih sebenarnya dari Jakarta Selatan? Ini benar nggak sih di Jakarta Timur? Nah kita lihat KTP-nya, teman-teman bisa ngecek ya nanti melalui web service dan web portal. Cukup dengan memasukkan nick ya di web portal itu akan keluar datanya. Iya. Brek. Oh, yang dicurigai, oh itu kelihatan tuh, Bang Amin. Masukin nick, kelihatan semua datanya. Brek. Oh ya, ini anak ini benar nih dari Jakarta Timur. Itu kelihatan langsung. Iya, iya. Nah, oh ini kita curiga nih, seperti Bang Amin tadi bilang. Nicknya nih nick bukan DKI. Kita cek aja nanti Bang Amin. Terus nah, itu akan kebuka di web portal itu data mereka. Seperti itu. Tinggal nanti KONI mau minta data apa? Iya. Elemen datanya. Karena kan ada 38 elemen data di dalam itu, sampai termasuk juga vaksin yang terbaru. Ini udah berapa kali vaksin? Padahal kalau kartu keluarganya udah panjang tuh ya. Ini kalau 38 dibuka sekali banyak. Nah itu Banyak banget, itu ada. penting banget. Nah kita mengajukan ke KONI untuk Iya, melakukan iya. kerjasama Iya. karena ini dalam rangka tertib administrasi juga di dalam pertandingan agar Iya. fair play benar-benar tidak ada kecurangan lagi.
Juri-juri umur udah nggak bisa lagi nggak sekarang. bisa dicek langsung. Iya, iya. Gitu loh bang. Ini penting nih pemanfaatan data. Iya. Tapi Kita- kan ada ini nih, sebelum ditutup ini kan ada ini juga ada apa namanya kerahasiaan yang perlu itu ada. Oh iya, Tanya gitu. tetap ada kerahasiaan. Tidak semua orang bisa Perlindungan data akses pribadi. banyak. Iya, PDP, PDP. memang itu dilindungi ya. Rahasia pribadi itu kan dilindungi. Di saat kan itu kan hanya bisa dilihat tapi tidak bisa diambil datanya. Iya. Gitu loh. Seperti itu. Cuman kita juga kan harus bertanggung jawab juga Iya, Koni sebagai kan ada user. MOU-nya. Iya. MOU kan itu cuma bisa dilihat tetapi nggak bisa diambil datanya Iya. itu, nggak bisa disedot. Setuju. Gitu loh. Nah, atau nanti dengan web service yang masukin nih yang namanya sesuai, cuma nanti sesuai tidak sesuai seperti itu. Iya, iya, iya. Gitu. Mungkin sobat OPJ sebelum kita tutup kita dengerin dulu nih lagi ya apa tuh? Iya, iya. Ya ya. Ya, lu capil. Panjang soalnya. Ada yes-yes-nya juga soalnya. Kita coba lagi. Ya, coba. Ya, Dukcapil bisa, bisa, bisa. Dukcapil DKI Jakarta, Jawara. Oh, Jawara, jagonya melayani warga. No pungli, yes. Yes. No gratifikasi, yes. Gitu. Luar biasa. Di penghujung acara obrolan prestasi Jakarta ini dengan tema Jawara di Dukcapil DKI dalam menunjang prestasi atlet menuju pentas dunia dengan narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Bang Budi Awaludin dan Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta Pak Aminullah telah berakhir, dan terima kasih kepada Sobat OPJ yang telah mengikuti secara live acara ini, dan terus ikuti medsos KONI DKI Jakarta setiap hari Kamis pukul 14.00. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya.